Tanah naon tah? Hah? Tanah naon? Assalamualaikum. Siapa kau nyuruh? Dengan siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rintihan Malam Channel bersama saya Om Tunjeng. Malam hari ini kenapa saya nggak melakukan explore? Karena cuacanya lagi mendung juga, takut hujan di jalan. Jadi insya Allah pada malam hari ini saya akan berbagi cerita kepada subscriber semua tentang kenapa saya bisa menjadi peka terhadap hal-hal gaib seperti ini. Yang pertama yang saya alami, sebenarnya saya bisa melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu sejak waktu SMP. Setelah saya dihitam atau disunat, itu saya peka dalam artian saya bisa melihat sangat jelas itu kayak hantu-hantu di rumah, sosok-sosok yang besar di rumah, di kamar mandi. Terus yang katanya kalau lagi bulan Ramadan setan diikat, itu semuanya itu bohong. Saya dengan mata kepala saya sendiri waktu bulan Ramadan tahun berapa saya lupa, intinya saya SMP, saya melihat hantu Banaspati masuk ke pohon kapuk di kampus saya. Terus waktu saya ditinggal di rumah sendirian, seperti ada yang memanggil saya. Semenjak saat itu saya jadi semakin peka, dan berangsur dari tahun ke tahun kepekaan saya itu semakin mudah. Karena apa? Karena saya, ya kalian tahu lah kenakalan remaja gimana, kayak minum keras, kayak nakal terhadap, ya maaf nggak bisa saya omongin di sini. Saya menjadi pudar. Terus kejadian lagi, saya waktu kerja di salah satu perusahaan di daerah Karawang, saya memiliki sayang waktu pada masa pengangkatan. Dalam artian kalau misalkan saya diangkat, dia yang dibuang. Kalau misalkan saya yang dibuang, otomatis dia yang diangkat. Nah, ceritanya kayak gini. Pada waktu itu 1 minggu sebelum pengangkatan, saya muntah-muntah darah. Saya dibawa ke luar masa besar di Karawang, Bekasi. Saya di ronsen, di USG, di endoskopi. Dokter semua itu mengatakan tidak ada penyakit. Nah, keluarga saya pun bertanya-tanya, ini sakit apa? Di dunia medis, di dunia kedokteran kok nggak ada riwayat penyakit, kok bisa muntah darah? Ini darah dari mana? Terus saya kan memang orangnya cuek, dalam artian cuek itu nggak peduli lah. Saya bertemu dengan teman lama saya, dan dia berbicara pada saya, kok kamu semakin hari semakin kurus sih? Iya nih, gitu kan. Dia bilang, kayaknya kamu dapat kiriman deh, ada yang gak suka sama kamu. Saya otomatis kaget kan. Nah, tahu dari mana kamu? Padahal itu anak itu
udah lama sekali, udah sekitar 7 sampai 8 tahun gak ketemu saya. Dia nanya, kamu semenjak waktu pengangkatan di salah satu perusahaan di kamu ini, kamu dapat makanan nggak? Dapat kiriman makanan nggak? Iya, aku tahu. Kamu suka makan cilok kan? Iya, aku tahu. Saya dapat makanan cilok itu dari rekan kerja saya itu yang membuat saya menjadi seperti ini, menjadi mudah-mudahan darah ini. Terus itu kejadian berlangsung pada tahun 2018. Saya itu kan orangnya emang cuek, jadi saya masa bodoh lah. Teman saya itu bilang kayak gitu, saya masa bodoh, cuma cukup tahu aja lah. Nah, tetapi pada saat itu dari tahun 2018 sampai tahun 2020, berat badan saya yang dari 85 kilo sampai menjadi 58 kilo, turun drastis. Saya bertemu dengan teman baru saya, dia juga anak indigo juga. Dia emang keturunan. Dia bilang kepada saya, Mas, kayaknya Mas dapat kiriman, dapat bunda-bunda dari teman Mas. Berarti orang yang membicarakan saya kalau saya dapat bunda-bunda ini nggak cuma satu orang doang, ada beberapa orang, ada 3 orang kalau nggak salah. Pada waktu itu, setelah saya berjabat tangan dengan dia, saya pulang. Posisi waktu itu saya di Cikarang. Saya pulang ke Terawang. Pada waktu di jalan, saya melihat ada bekas orang kecelakaan. Dengan sangat jelas sekali itu waktu saya samperin, itu kepalanya keluar separuh, terbelah separuh, banyak darah di situ. Otomatis saya kaget, emang udah lama nggak kayak gituan. Terus saya pulang ke rumah, bukan rumah, ke kontrakan saya. Waktu saya di depan kontrakan saya, di depan pintu, ada sesosok makhluk wanita cantik sekali, perempuan, yang berdiri di depan pintu. Otomatis saya kaget dan shock. Dan waktu itu saya langsung menghubungi calon saya. Halo, kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Calon saya bertanya, kenapa kau panik gitu? Kenapa kau panik gitu? Udah, kamu di mana? Udah, kamu di mana? Saya aku ceritain di situ. Nah, sejak saat itulah saya mulai peka kembali. Terus 1 minggu berikutnya saya main ke Cikarang kembali. Saya bertemu dengan teman saya lagi. Cuman beda teman ya, yang berjabat tangan dengan saya, beda teman lagi, beda orang. Saya berjabat. Saya mendapat usulan gimana kalau kita berobat ke mama saya atau enggak ke pak di saya itu. Oke lah, di situ. Nah, dari situlah saya terungkap bahwa saya dibikin mati pelan-pelan dengan cara dibikin penyakit di perut, di bagian kaki 2. Kalau yang di kaki ini dipasangin, waktu itu pasangin lupa saya, yang dalam artian saya dibikin biar nggak bisa jalan lagi. Terus waktu yang ditaruh di perut itu yang dengan muntah-muntah darah, supaya saya kena penyakit mah, dari bobot 85 kilo sampai 58 kilo itu. Saya berobat di situ. Saya ditanyain, katanya makhluk yang membuat saya mati ini dibayar sekitar 2 juta untuk membunuh saya secara perlahan. Terus setelah itu saya dibawa balik ke kampung untuk berobat lagi di sana sekitar 2 bulan 3 bulan di kampung saya di Kebumen. Di situ saya diritualkan dengan mandi bunga segala macam, yang secara nggak langsung bisa membuka kepekaan saya lagi, tambah peka. Terus saya kembali ke Kerawang lagi, saya berobat lagi dan tambah kebuka lagi, tambah peka. Waktu pengobatan pertama itu saya mendapat mimpi, entah itu mimpi dari jin atau mimpi hanya sekedar bunga tidur. Saya mendapat mimpi saya untuk membersihkan badan lagi seperti dulu. Waktu saya SMA kan saya memang suka tirakat, suka puasa putih, puasa makan.
ngadem, suka puasa dahulu, yang satu hari puasa, satu hari enggak, satu hari puasa, satu hari enggak. Saya suruh puasa seperti itu lagi, biar badan saya bersih kembali kayak dulu. Dan saya diberi petunjuk di situ, kalau saya kepengen bisa membantu orang banyak, yaitu saya dengan cara membersihkan badan saya lagi. Dan semenjak saat itulah saya menjadi semakin peka, semakin sensitif dalam hal-hal dunia seperti ini. Mungkin cerita malam hari ini mengenai gimana ceritanya saya menjadi semakin peka seperti ini. Cukup sekian. Oh iya, satu lagi, saya mendapat kepekaan seperti ini sebenarnya saya tidak belajar, memang saya bawaan dari lahir. Dari semenjak saya disunat, saya sudah bisa melihat yang makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin itu saja cerita saya malam hari ini. Mau bertanya ini Boleh Adito, kenapa Adito? tipsnya agar orang-orang terhindar dari gangguan-gangguan seperti itu menurut gimana ya? Kalau menurut saya sih lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, karena Sang Maha Pencipta lah yang bisa melindungi kita dari segala macam gangguan gaib seperti itu. Waktu itu emang saya akui emang waktu itu saya sedang kosong, dalam artian kosong, ibadahnya kurang. Mungkin karena saya terlalu terlelap dalam kesenangan duniawi di salah satu perusahaan. Terus ada lagi apa? Awalnya melihat hal seperti itu, perasaan Aisyah itu gimana dalam menanggapi itu semua dalam kehidupan sehari-hari? Kan setiap orang nggak bisa seperti Aisyah gitu. Waktu pertama kali mata indra keenam saya bukan indra keenam saya terbuka, saya itu sakit selama 2 hari dulu kalau nggak salah. Waktu habis sunat saya sakit 2 hari, panas dingin, terus saya nggak bisa tidur. Saya tidurnya kalau habis sholat tahajud saya baru bisa tidur situ. Terus awalnya mau saya takut, itu waktu zaman SMP saya takut karena itu kan udah beda dunia kan gitu, beda alam juga sama kita. Awalnya itu saya takut di situ. Terus lama-kelamaan saya udah terbiasa. Kau lihat mereka kok seperti kayak lihat manusia biasa gitu. Terus waktu terbuka lagi di akhir tahun 2019 itu sempat saya kaget, shock, karena udah berapa tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2019 akhir ini saya nggak pernah lihat yang kayak gituan. Terus nggak sengaja kebuka lagi, saya jadi bisa melihat kayak gituan, tapi saya kaget tadi tuh. Terus apalagi ada yang mau ditanyakan? Ya Aisyah ini terkena gangguan seperti itu, Aisyah berobat berapa kali ya kan? Bersih seperti semula dan seperti setiap kali seperti ini. Sebenarnya saya berobat ke 5 orang yang diibaratkan ke 5 orang tua lah. Karena secara medis saya di 2 rumah sakit besar itu secara medis saya dianggap normal, nggak ada penyakit. Dan saya secara medis, karena penyakit saya kan medis, muntah darah, cuma kan dalam saya itu bersih semua. Saya diobatin ke 5 orang tua. Seperti itu. Ada lagi yang itu? Cukup. Baik, mungkin cerita pengalaman kenapa saya bisa menjadi seperti ini mungkin di malam hari ini cukup sekian. Insya Allah di malam-malam berikutnya kalau misalnya cuaca mendung seperti ini atau hujan seperti ini, insya Allah saya akan mereview pusaka-pusaka
hasil tarikan Ustadz Rami Kobra atau juga pemberian dari Pak D saya atau pemberian dari ya yang dimimpiin suruh ngambil di mana atau oleh-oleh waktu kita melakukan explore. Biasanya kan saya dapat oleh-oleh juga itu waktu kita melakukan explore, walaupun dia dengan ditarik tapi dia mewujudkan diri sendiri seperti ingin mengikuti saya. Mungkin cukup sekian untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.